Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambali dari kelas 12 TKJ 2. Saya akan membacakan bab 1, menganalisis perencanaan produk massal. Pengertian perencanaan produk massal. 1. Pengertian perencanaan produk massal. A. Produk massal. Produk adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa. Dijamin barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai untuk memenuhi kebutuhan oleh orang tua, badan produsen. Produk massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Beberapa ciri utama dalam memproduksi massal adalah sebagai berikut. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara cepat mencapai dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan secara otomatis. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudian dalam kontrol produksi. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas yang diperoleh penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Di antaranya adalah 1. Penggunaan dasar. 2. Kegunaan waktu. 3. Kegunaan tempat. 4. Kegunaan bentuk. 5. Kegunaan pelayanan. 6. Kegunaan milik. 2. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan kegiatan dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produk adalah merencanakannya, mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam dan keluar pabrik sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan yang dapat dicapai. Berikut beberapa fungsi perencanaan produksi sebagai berikut. A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. B. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. F. Mengarahkan penyusun dan pelaksanaan detail induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 salah satu adalah meramalkan permintaan produk yang ditanyakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. 4. Kelebihan dan kekurangan produk massal. Kelebihannya. 1. Akurasi dan otoritas tinggi. 2. Kurang biaya tenaga kerja. 3. Kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah apabila produksi dalam volume yang besar dan distandarisir. 6. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 7. Biaya tenaga kerja rendah. 8. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangannya. 1. Sumber daya yang terbuang. 2. Tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak biaya untuk bahan. 4. Kurang beragam. 5. Terdapat kesulitan dalam bahan produk. 6. Proses produksi yang mudah terhenti dapat menyebabkan kemasan produksi. 7. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat. B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. 1. Tahapan perencanaan produksi. 1. Ide produk. B. Seleksi ide produk. C. Desain awal. D. Purwarupa. E.
pengetesan. F. Implementasi. C. Indikator keberhasilan produk massal. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasikan, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang dengan sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada. 8. Ada 8 yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pelangganan. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan model yang kuat. Berikut 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha. Mengembangkan produk, yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan. 5. Kapasitas pengembangan. D. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Proses yang memerlukan waktu yang lama seperti pembuatan jembatan, gedung, pencakar langit, dan lain-lain. 1. Tahap persiapan produk dan pendirian usaha. Proses dapat dibagi menjadi, yaitu A. Produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Persiapan produk, yaitu perbuatan saran produk atau sistem itu sendiri. Proses persiapan produk itu sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan, urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, mengerjakan dengan peralatan, mobilisasi, personalisasi, pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Proses produksi pendek. 2. Proses produksi panjang. 3. Proses produksi kontinu. 4. Proses produksi berselingan atau intermiten. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan. B. Manfaat perencanaan produksi. 1. Organisasi perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. 2. Memasuk pendapat informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. 3. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produk sehingga mengurangi biaya produk secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi, production control. Faktor penyimpanan dari perencanaan produksi. 1. Tidak tersedianya bahan baku dan bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan bahan yang lain-lainnya. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan. 4. Ketidakhadiran pekerja, kekurangan koordinasi dan komunikasi antara unit kerja atau pemasok atau pelanggan. B. Adanya manfaat pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Mengendalikan sumber daya alam
4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut: sifat produksi, berorientasi pekerjaan, berorientasi pelayanan. 2. Bersifat operasi, ukuran operasi.